semua. Jadi lagi diusahakan mau cabut TB-nya doang, terus dikencengin adaptornya doang dengan energi. Jadi akhirnya adaptornya pecah. Halo para touring, masuk ke episode 2. Melanjutkan episode sebelumnya yang udah nonton pasti tahu akhirnya motor gue trouble dan gak bisa lanjut jalan lagi di Cirebon. Selepas dari pom bensin yang kemarin gue coba benerin motor itu, gue sebenarnya coba maksa jalan lagi tuh motornya. Tapi ternyata pas emang udah masuk Cirebon, udah fix motor gue gak bisa lanjut jalan lagi. Gue bejek gas itu motornya gak bisa jalan sama sekali ya karena intake-nya bocor. Akhirnya gue sama Faris memutuskan untuk istirahat dulu dan fokus untuk perbaikan kedua motor kami. Nah sekarang lagi nyari tukang bubut yang bisa ngerjain. Bahannya tebel sih ini, lumayan. Sama itu lagi, nah cek karbu. Kalau Mio ya begini nih, pusing. Ada Pulsar, ada Fiction, pakai Mio. Yeah. Nah sekarang lagi nyari, tinggal nunggu konfirmasi tukang bubut dia ada bahannya apa enggak. Semoga ada. Alhamdulillahnya ketemu dan gak pakai lama langsung gue ditemenin Faris ke bengkel tersebut. Dan alhamdulillah pas gue cekin adaptornya, si bapaknya bisa dan menyanggupinya dan estimasi jam 3 sore bisa selesai katanya. Oke para touring, ya, akhirnya nemu tukang bubut yang bisa ngerjain adaptor buat si Mio injeksi si Mixi. Jadi prosesnya mau dikerjain dulu karena itu kan bahannya aluminium cor ya. Jadi ini nanti si bapaknya bakal bikin dulu si aluminium cornya, lalu dibikin emang udah ngikutin apa yang udah dibuat sama bengkel yang pengerjaan motor gue ya, si bikin motor. Alhamdulillah ini salah satunya. Semoga sih hasilnya bisa memuaskan. Tadi juga udah gue jelasin ada beberapa revisi yang bisa supaya adaptornya lebih aman lagi gitu. Jadi semoga habis ini jam 10:30, tadi bilangnya sih jam 3 harusnya udah beres. Jadi ya udah bismillah aja. Harusnya malam ini udah bisa jalan ke Madiun langsung. Ya mau nggak mau harus langsung jalan ke Madiun. Aduh, riding malam lagi. Adalah apa-apa. Itulah indahnya naik motor modifikasi. Sambil nunggu akhirnya coba cari bengkel lain untuk ngecek suara berisik dari motor si Faris. Apa nih sebenarnya yang trouble? Dan gak jauh dari penginapan kita ternyata ada tuh namanya bengkelnya TMS, Talenta Motorsport. Dan kalau dicek di Google Maps-nya, ini reviewnya kayak bengkel balap nih sebenarnya nih. Langsung dibongkar dan dicek ternyata emang dari bagian head. Tapi biar lebih pasti akhirnya headnya dibongkar total buat ngecek bagian mananya yang beneran rusak. Dan ternyata per klepnya patah. Dan gak tuh? Kebayang gak tuh? Dari pom bensin Jatibarang sampai ke kota Cirebon dengan kondisi per klep patah. Mekaniknya aja sampai geleng-geleng, ini hoki banget klepnya nggak ciuman sama piston. Dan alhamdulillah banget ketahuannya sekarang. Jadi ya dua Mio ini, si Mixi ataupun Smira sama-sama trouble-nya lumayan parah. Kalau ditanya penyebab per klepnya patah ini sebenarnya kurang tahu pasti, tapi sempat juga share ke stories ternyata ada beberapa teman yang tahu ini brand apa dan ngalamin hal serupa. Ya buat kalian coba aja tebak sendiri deh pernya mereknya apa. Hari kedua ketahan di Cirebon karena pertama motor gue trouble. Berawal dari adaptor yang longgar, gue kencengin akhirnya adaptornya pecah. Ternyata si Faris motornya malah per klepnya patah. Set ini gokil sih. Itu kalau misalkan pernya udah copot atau bener-bener patahnya parah sih, harusnya sih nokennya klepnya ciuman sama piston, tapi alhamdulillahnya enggak. Dan lagi dibenerin juga tadi. Nah kalau gue lagi nunggu adaptornya jadi. Tadi udah ketemu tukang bubut, lagi nunggu adaptornya jadi, katanya sih sekitaran jam 3 udah jadi. Ya jadi gitu, jadi jam 3 adaptornya jadi, langsung gue pasang dan langsung OTL langsung ke Madiun 400-an kilo, 8-9 jam estimasi waktunya. Ya nyampe tengah malam lagi, semoga aman. Kita sambil ngecek jalur. Kalau Jawa Barat sih panturnya overall sejauh ini aman ya, mulus ya, lubang-lubang kecil aja, nggak ada yang dalam banget. Cuman katanya nih antara Jateng sama Jatim nih panturnya mulai agak-agak tricky, apalagi malam nih penerangan wajib terang nih. Tapi alhamdulillahnya sih motor gue udah pakai Duromoto, karena gue mempercayakan Duromoto, walaupun emang nih nanti pasti bakal gue revisi penempatannya. Tadi udah kasih tau juga sama Faris, ternyata spakbornya harus turunin biar si lampunya nggak mentok ke spakbor gitu. Jadi sekarang kita nikmatin dulu aja Cirebon. Ya asiknya nasi jamblang sama sate kambing muda sih ya. Kita poliran aja dulu sambil nunggu adaptor jadi sama motor si Farisnya selesai. Habis itu jam 3 jam 5-an lah kita langsung OTW ke Madiun. Ya, gimana keseruan pakai Matic gue pakai si Mixi ini ke Bromo? Pokoknya kita terus aja sampai selesai. Yuk gas ke.
Oke, para touring, sekarang saatnya kita selesai. Akhirnya si bapak ini tadi sudah bereskan motornya. Perklep patah, coba perklep gimana ceritanya perklep patah? Parah. Mau diceritain man sedih. Emang sedih, emang ini drill touring rungkat. Jadi ini gue juga sekarang udah jadi adaptornya. Sekarang tinggal kita pasang aja dan semoga malam ini kita langsung jalan ya. Langsung jalan ngejar Madiun untuk menjumpai teman-teman kita di sana dan bikin event bareng-bareng di sana. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita pasang bis berangkat. Gaskan. Touring update. Jadi malam ini masih stay di Cirebon penginapan. Ini Pondok Damai Guest House daerah Kedawung. Nah jadi tadi kan dia ngejelasin udah jadi kan si adaptornya. Nah udah gue pasang tuh lengkap, gue nyalain. Pas nyalain langsung gaspol dan emang ada suara mendesis. Kayaknya sih emang ada bocor. Makanya malam ini lagi mau coba diakalin pakai ini. Sementara nih pakai ini sama pakai silen. Seenggaknya motor bisa jalan dulu biar nggak ada loss intake, jadi biar ya bisa langsam normal aman. Semoga langsung kita garap malam ini, jadi seenggaknya besok kalau aman besok subuh bisa jalan. Kalau nggak aman nyari bengkel beres baru jalan. Ya bismillah, doakan saja yang terbaik, semoga bisa tetap hari Sabtu nyampe di Madrid. Dan akhirnya setelah ngulik sekitaran 1,5 jam normal lagi, bisa nyala dan ini seneng banget. Sempat nimbang-nimbang nih apa kita langsung jalan otoy malam ini atau besok pagi, tapi karena fisik kami berdua udah lumayan capek, jadinya kami memutuskan buat besok pagi aja deh, kita extend lagi supaya besok badan seger, jadi kita gaspol pun juga aman. Hari kelima ini gue bakalan OTW ke checkpoint selanjutnya, itu adalah Madiun. Ya sebenarnya ini adalah checkpoint kedua yang harusnya dicapai ya. Ngelihat maps optimis 8 jam nih bakal sampai ke Respiro Epicentro, tapi ternyata aktualnya malah sampai 12 jam. 15 menit baru jalan ternyata Faris minta berhenti dulu karena dia ngerasa settingan motornya itu masih agak kurang pas. Jadi akhirnya kami melipir dulu ke minimarket. Di momen ini gue coba gunain buat sarapan karena emang kami berdua tuh belum sarapan. Sambil ngeliatin Faris yang coba ngulik settingan PJ sama MJ-nya nih sampai ketemu yang pas. Sekitar 30 menit akhirnya udah ketemu settingannya, langsung aja kita gaspol ke Madiun. Ada cerita unik karena pas sempet momen Faris ngisi bensin, gue ngira kayaknya masih cukup aja nih. Ternyata perkiraan gue salah, karena kan meteran bensin gue tuh masih kurang pas ya. Sebenarnya kalau misalkan meteran bensin gue udah nggak ada, itu sebenarnya baru habis 1 liter. Dan ini sebenarnya habisnya emang udah agak lama nih. Dengan gue PD-nya kayaknya masih bisa 40 kilo lagi, tapi ternyata malah kehabisan bensin. Ya udah akhirnya di stepin lagi sama Faris untuk ke pom bensin terdekat. Alhamdulillahnya nggak jauh untuk pom bensinnya, sekitaran cuma 2 kiloan. Oke para touring, update lagi. Alhamdulillah ini udah di Jawa Tengah. Kita udah baru aja ngelewatin Tegal. Sekarang kayaknya sih mau ke tembus ke Pemalang, and then through Pemalang, Pekalongan. Ternyata tadi kan gue ngetes dari hotel itu tadi kan kilometernya kalau nggak salah 998. Terus gue kira ya bagi salah, gue cukup sampai kilometer 1150. Ternyata tidak. Tadi tengah jalan akhirnya sama Bapak Faris. Makasih Bapak Faris. Bensin gua habis, Nova. Siap sedia. Jadi bensin gua habis di kilometer 1100. Jadi gue juga tahu jadi benchmarknya ternyata tangki bensin gue itu muat 3,5 liter. Nah sekarang kalau 3,5 liter, kalau misalkan 130 berarti harusnya motor gue bisa jalan 100 kilo. Jadi nanti 1200 ini gue bakal ngisi lagi dan kita lihat berapa konsumsi BBM yang realnya. Jadi sekarang kita lanjut aja, perjalanan masih 331 kilo lagi. Ayo kita gas ke.
Ngelewatin Brebes, Pemalang, Pekalongan, rencana sih emang mau istirahat di daerah Alas Roban, di pom bensin Panundan kalau kami cek. Dan gue juga yakin banyak dari para touring yang sering jadiin pom bensin ini tempat istirahat. Alhamdulillah para touring, jadi sudah mencapai Alas Roban dan mulai terasa performa mesinnya ini mulai ngeden ya. Tadi pas gue di stepin sama Bapak Faris ini, itu kan motor gue mogok full tuh, jadi bener-bener tangki gue kosong dari nol, keisi 3,5 liter. Tadi gue di Alas Roban dengan jarak tempuh 92 kilo. Tadi gue ngisi itu cuma habis 2 liter. Berarti gue ini motor Mio ini 146. Masih irit sih pakai juken, mungkin karena itu salah satu kenapa jadinya pas tanjakan ini motor jadi lemot banget. Jadi gitu. Jadi lemot banget ya Pak. Iya. Kalau motor dia mah jambakannya buset, makanya tadi 3 liter kan. 92 kilo 3 liter. Berarti dia 130-an lah karbu. Nah gua injeksi 146. Tapi ya performanya beda, kalau dia enak banget bawah ke tengahnya tuh dapet gitu. Kalau gua bawa ke tengahnya lambat. Tanjakannya masih ngisi gua sebenarnya. Masih ngisi terus ya? Iya, masih ngisi terus tanjakannya. Nah ini kalau Mio gue nih agak-agak kayaknya nanti coba setting lagi. Entah setting roller atau setting juken. Sebenarnya gue juga bawa ECU standar sih. Kalau gue bawa ECU standar sebenarnya gue bisa lebih irit lagi. Cuman lebih keok lagi pasti. Nah jadi gitu, paling sekarang gue istirahat dulu. Abis ini kita bakal bablas sampai habis Semarang apaan ya? Pokoknya habis Semarang lah. Pokoknya kita istirahatnya setiap 100 kilo sesuai dia ngisi aja pokoknya. Habis itu ya udah, semoga dalam jarak 4 jam lagi udah nyampe Madiun. Mungkin lancar. Ini sejauh ini sih udah gak ada trouble ya. Aman. Sejauh ini udah gak ada trouble. Paling tadi sempet dia olinya keluar karena apa sih, kurang kenceng ya? Kurang kenceng. Iya, selang hawanya kurang kenceng. Gue juga tadi trouble biasa, box filternya copot. Tapi sejauh ini udah nggak ngelitik lagi, udah dia juga muter, udah insya Allah aman, udah gak patah lagi PR-nya semoga. Dan semoga kita semuanya selamat sampai Madiun. Oke, ikutin perjalanan piknik kita berdua sampai selesai. Capcus. Jam udah nunjukin jam 1, akhirnya langsung kita prepare dan gaskan lagi. Jalur yang gue lewatin kurang lebih kayak begini. Jadi nanti pas masuk ke Demak, kita mengarah ke selatan. Gua ngira ini bakal aman-aman aja, karena kan emang gue tuh belum terlalu familiar sama jalur pilihan yang ini. Karena gue ngejar waktu, jadi gue percaya aja sama pilihan maps untuk mencari jalur tercepat. Mulai masuk Semarang, ini mulai lumayan panas nih cuacanya. Sempet ngelewatin banjir juga di Semarang karena gue khawatir ini banjir rob, yang itu adalah banjir air dari air laut. Daripada itu karatan gitu kan, akhirnya kita mencoba melipir menjauhi dari genangan-genangan air banjir rob ini. Kami berdua isi bensin lagi. Kalau motor gue nih setiap ngisi bensin tuh kisaran 1,5 sampai 2 liter aja. Jadi emang patokan ngisi bensinnya itu ya si Faris. Kalau misalkan dia emang udah minta ngisi, ya gue juga ngisi sekalian. Kayak gitu kan, menuhin. Pas ngeliat maps ternyata kami berdua itu diarahin ke Purwodadi. Akhirnya mutusin juga sama Faris, nanti pas nyampe Purwodadi kita istirahat dulu aja lah. Karena udah hampir 4-5 jam riding, sekalian ngelurusin badan lah sama ngopi-ngopi dikit. Dan alhamdulillahnya motor sejauh ini aman terkendali, nggak ada indikasi TB longgar lagi nih. Tapi emang sepanjang perjalanan itu, dari Brebes sampai Kendal ada suara ngiung dari bak CVT yang lumayan agak kenceng. Dan tiap tutup gas kayak ada suara gesekan gitu. Curiganya sih antara puli depan atau puli belakang itu ngegesek ke kerengkes dalaman CVT. Tapi ya ntar lah, coba nanti pas sampai Madiun udah istirahat baru kita cek lagi ke bengkel. Akhirnya sampai Purwodadi, kita istirahat ada sekitaran 40 menit. Pas ngeliat jam itu udah 4:30, langsung aja kita lanjutin karena sisa perjalanan itu sekitaran 3 jam lagi. Gak lupa isi bensin lagi karena pas ngeliat maps kayaknya ini jalur pegunungan nih, karena ngeliuk-ngeliuk. Sampai sini gue belum sadar ternyata kami itu diarahin ke Alas Mantingan yang jalurnya, Masya Allah, ini, pokoknya mantep dah. Jalanannya, tambalannya cukup membuat pinggang sengsara. Kalau pakai CRF rally sih kayaknya nggak bakal berasa, cuma kalau pakai Mio sih mental-mentul.
Jalurnya cukup agak ngeri, mulai ketemu bis-bis yang terkenal suka nombak-nombak, yang bikin kita keluar jalur, dan ya meninggal aja lah kalau udah mulai ketemu bis kayak gitu, karena perjalanan juga masih jauh. Masuk Ngawi, ngeliat maps udah makin deket, makin senang karena motor nggak ada kendala dan nggak harus bongkar-bongkar TB. Pas udah deket, tahu-tahu ini malah diarahin ke jalur yang gelap banget karena yang masih awam juga kan. Jadi gue percaya aja deh pokoknya sama maps biar cepet sampai tempat tujuan. Tapi kalau dilihat dari maps sama ini motongnya lumayan banyak sih. Ya alhamdulillah walaupun belum pakai bilet, sangat amat kebantu sama mini LED dari Duromoto. Ini gue pakai seri yang tipe X1 dan sangat amat cukup buat perjalanan kali ini. Sebenarnya pengen sih upgrade ke bilet, cuman ya nanti budgetnya better dibuat ngerevisi mesin dulu aja sih biar lebih aman dan nyaman dipakai touring lagi. Dan akhirnya setelah 12 jam perjalanan dari Cirebon dan semua drama yang dialami dua Mio ini sampai juga di Madiun, tepatnya di Respiro Epicentro. Langsung istirahat? Oh tentu tidak, langsung lanjut prepare meeting buat event bareng sama follower besok bareng sama Respiro. Alhamdulillah sampai juga di Madiun. Wih, akhirnya dua motor bore up ini yang penuh dengan drama selama 2 hari ke belakang bisa mencapai Madiun tanpa ada kendala setelah di Cirebon kemarin dibenerin. Perklep patah, adaptornya pecah. Dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sini dan semoga bisa bertahan sampai Bromo dan sampai kembali ke Bogor lagi. Nah oke, jadi ini episode kedua Piknik Matic dari Ayo Touring. Jadi buat kalian yang udah ngikutin sampai sejauh ini, gue terima kasih banget perjuangan motor Mixi ini, Mio Injeksi yang udah sampai ke Madiun. Bogor Madiun kurang lebih hampir 800 km dan berhasil gue taklukkan dengan motor ini. Besok gue sama Respiro tuh bakal ada event namanya adalah Motomap Challenge dan udah ada sekitar 50-an orang yang peserta yang bakal ikut dan besok kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal cari titik-titik yang udah gue tentuin dan yang bisa menang bakalan langsung dapat hadiah dari Ayo Touring dan juga Respiro. Kalau kalian yang gak ikutan, sayang banget. Asli, sayang banget. Jadi, buat episode kedua kali ini aja. Terima kasih yang udah menonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan juga silahkan komen kalau misalnya ada pertanyaan. Paling itu aja buat video kali ini. Dan terakhir kata, Ayo Touring.